Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya Febri Fariza di sini ya. Dan malam hari ini adalah malam Jumat. Kita bakal ngobrolin tentang, karena ini adalah edisi tentang malam Jumat, yaitu horor ya. Dan kita bakal bilang di sini kita berada di lapangan Merdeka Kota Langsa yang sangat amat lumayan wow. iya, bagus lah. Mau lihat Boleh lah. sekeliling. Mulai di sekeliling ini dulu. Ini udah hampir jam 12. Ya. Jam 12 malam. Boleh dilihat. Nah, ini ada teman saya juga di sini. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? itu menemani teman-teman yang lagi bohing. Oke, udah ya. Nah, Desi, Yuk. saya perkenalkan dulu, ini Desi namanya. Ya, Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang hantu. Wah, kita bakal ngomongin tentang hantu. Dulu bisa kita bilang di Langsa ini kan tempatnya rawa-rawa, ngeri. Ya, benar. Dan aku punya cerita. Apa itu? Dulu ya, pernah kawan sering kalau misalkan kemari itu sering lihat penampakan di dekat pohon-pohon tua ini. Seperti kayak penampakan sekelibat. Nah, di pohon tua ini nih, sekelibat. Nah, pohon tua ini. Nah, pohon tua itu. Itu. Iya. Itu biasanya yang lihat kawan saya. Ini posisinya pas ya kita duduk di sini. Juga ya. Ngeri juga. Jadi memang kita sering ngelihat itu sekelibat. Terus ada juga ngelihat kayak kuntilanak gitu. Di sini juga waktu itu. Terus juga di sekitar di dekat ujung sana itu juga pernah sekelibat gitu kuntilanak kawan saya. Kuntilanak. Itu Kalau ini saya- enggak itu sering ganggu enggak? Ganggunya sebentar aja. Misalkan dia lihat, astagfirullah, aku ngelihat itu. Selain itu Febri punya pengalaman di mana lagi? Ya kalau masih kecil mungkin dulu ya, mungkin semenjak Kota Langsa sudah ada lampu. Ada Banyak listrik. lampunya di mana-mana. Jadi kalau dulu itu belum ada lampu ya, kayak agak-agak primitif gitu. Apa namanya, sering lihat di dekat sungai Sidoarjo itu. Itu biasanya sering lihat kayak orang tua gitu mandi, pas diliatin nggak ada. Kalau itu Biasanya Pertanda. ini pertanda ya. Ini pertanda ini. tanda apakah itu? Nah, mungkin Tanda bahwa dia Desi nggak mau diceritain. ada cerita nggak? Misalkan kayaknya kemarin tuh pernah ada iya, cerita. Iya, kalau misalnya aku pribadi sih waktu itu habis kita nongkrong ini. Oh ya. Jadi pulangnya kan kita lewat itu sekitar jam baru jam 11-an Jam sih 11. padahal baru jam 11-an dan itu Iya. kan orang masih rame. Iya. Kita jalannya itu nggak lewat di jalan Ayani, jalan utama. Jadi kita lewatnya itu di lewat jalan Pipa. Di situ kan emang agak-agak Jadi dekat rumahku. iya pantesan rumah Febri pantesan, kan agak ya? horor gitu juga kan, jadi sesuai sama orangnya juga agak horor sebenarnya. Waktu pulangnya itu kan auranya beda sih ya, biasanya itu rame, ini agak-agak sepi memang waktu itu malam itu. Terus tiba-tiba suami aku ceritanya tiba-tiba dia bilang tutup matanya jangan dibuka gitu lah, penasaran Si Dodi bilang kayak gitu. kenapa gitu ya kan, tapi beneran nggak dikasih buka mata ya Nggak dikasih udah, buka mata. aku turutin. Tapi setelah lewat hikmat itu aku sering nanya gitu sampai jalan rumah, walaupun dia nggak mau. Dia biasa sih paling nggak suka kalau misalnya malam ini ada kejadian terus malam ini juga aku tanya gitu, biasanya dia paling nggak suka karena pasti ada sebabnya, dan aku tipe orangnya penasaran, jadi aku tanyain terus sampai akhirnya pulang ke rumah. Iya. Dan waktu di rumah itu disitulah timbul hal-hal aneh. Langsung di rumah itu. Kayak mana ceritanya? Malam itu juga, jadi si Ajeng Si Ajeng adiknya, adik keparaku, adik suamiku yang paling kecil. Nah itu dia kalau misalnya pas malamnya itu tidurnya itu tiba-tiba ada suara gitu di telinganya. Gitu. Terus? Jadi waktu itu
Terus dia bangun, dia ketok kamar, Kak bukain. Udah kenapa Aju nggak berani ya? Itu udah ngerasa gitu ya kan. Aju nggak berani, ya udah sini tidur bertiga. Kita kan tidur bertiga. Tidur bertiga. Posisi aku di tengah waktu itu. Ya. Di pinggir itu adik ipar aku dan sebelah sini, sebelah kanan itu ada suami. Dan tiba-tiba dengan setengah buka mata, setengah sadar gitu. Tiba-tiba ngeliat kok itu kayak ada bantal guling ya berdiri di sudut kamar gitu. Tapi ya kalau kata Raditya Dika itu di jumping candy. Jadi ya udah di situ aku. Nah kalau gini, kita kalau misalnya ngelihat sesuatu, ngelihat yang aneh-aneh gitu, kita jangan langsung panik, gitu. Jangan langsung panik, jangan langsung takut gitu ya kan. Nah karena biasanya dia paling senang karena kita takut sama dia gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia terus gitu tiba-tiba ya udah biasa aja, soalnya kita nggak ngelihat, itu nanti lama-lama ngilang sendiri loh. Gitu ya. Apa kalau aku biasanya kalau apa namanya dalam kalau misalkan tidur gitu kan udah antara sadar nggak sadar itu biasanya kayak nggak bisa bergerak, habis kayak dengar suara angin, terus juga suara ribut seperti apa, dan aku nggak bisa bangun. Nah itu kalau misalnya kayak gitu kata orang Kayak tua tindihan. ya, itu tindihan. Tapi kalau bahasa medisnya itu ada sendiri sih hal-hal penyebab yang kita nggak bisa bangun. Tapi kemarin tuh katanya memang di tempat rumah Desia itu katanya ngeri juga ya. Banyak sih kalau di situ, kalau di rumah mertua aku yang sekarang itu banyak di situ. Pernah nggak ngelihat langsung gitu, sadar lihat walah gini bentuknya? Enggak sih, belum pernah. Cuman sekali itu aja sih yang Sekali di itu ya? jumping candies itu. Di tempat yang lain di sekitar Langsa. Kalau di sekitar tempat Langsa yang lain, kalau ngelihat sih ini ada sih waktu yang aku ngekos di Kampung Jawa, seputaran Kampung Jawa itu di rumah temen aku itu aku tinggal di situ. Ada berapa bulan tinggal di situ sih. Jadi ceritanya gini, malam itu aku ditinggal sendiri. Aku ditinggal sendiri. Itu rumah besar dan aku di situ sendiri, dan rumah itu agak horor sih memang. Yang satu keluarga itu ke Medan semua karena kan ada acara tunangan tuh sama anaknya yang nomor 3. Dia tunangan. Terus pas malam itu aku nonton TV di kamar sendirian itu. Sekitar jam 12 udah mulai ngantuk ya kan. Udah mulai ngantuk jadi aku matikan TV. Sekitar jam itu pas baru-baru mau tidur terasa kayak goyang, kayak gempa gitu, tapi sama dia, tapi nggak ada apa-apa sih di tempat tidur. Nah terus sekitar jam 2:30 aku tuh bangun. Jam 2:30 itu tuh bangun, tiba-tiba dari sudut bawah dekat tempat tidur itu kayak ada yang naik. Cuma aku buat cuek aja karena aku juga biasa kayak gitu, cuek gitu kan, buat cuek aja. Terus pas ada selang berapa menit tuh aku terus tiba-tiba tuh terbuka mata dan kepala loh di paha kepala loh, dia tidur manja di bangkuan aku nggak bohong. Laki atau perempuan? Nggak tahu itu wujudnya apa. Dan langsung aku tendang. Itu terasa nggak? Terasa. Ya Allah, kayak bola kepala gitu ya. Dan langsung aku tendang. Terus aku bangun. Habis itu aku bodo aja tidur lagi, tarik selimut gitu? Sampai pagi. Allah. Tapi aku ada ingat nih, Jol, yang ada yang ceritain waktu aku di SCK Radio SCK lama. Iya. Nah mungkin apa tahu kan? Nah mungkin apa namanya nih penonton belum tahu gitu gimana cerita aku melihat pocong. Nah ini cerita tentang pocong. Ceritanya waktu itu aku siaran nih, aku kenanya siarannya malam. Nggak salah itu entah malam Selasa atau malam Kamis atau malam Jumat, aku nggak tahu karena itu udah lumayan lama Julan. Yang aku ceritain itu sampai aku sakit. Jol, aku kapan? Malam Jumat itu. Malam Jumat ya. Nah, itu aku selesai siaran itu jam 12 malam. Jam 12 malam aku selesai siaran. Terus aku kan rumahnya masjid apa namanya nih? SCK itu, radio SCK itu kan dekat ini Simpang Komodor. Tugu Langsa ya. Agak dekat Koramil. Iya. Dekat Koramil tuh. Kan selesai siaran, matikan pemancar semuanya.
terus aku nggak bawa nggak bawa kereta, nggak bawa sepeda motor. Jadi jalan ke depan itu biasanya di depan itu kan banyak bus-bus tuh yang pergi ke Banda Aceh ataupun ke Medan Ya, kan, lintas ya. dan di depan aku itu dia berhenti bus yang mau ke Medan. Jadi kan kelihatan tuh. Jadi orang-orang kan pada nampak nih dari kaca busnya dia tidur tuh. Kan orang banyak yang tidur-tidur Ya, gitu. karena lampunya pas hidupin. Nah, tiba-tiba pas aku lihat gitu di tengah-tengah bus itu tuh pocong. La ilaha illallah, itu tuh seumur hidup tuh cuman ngomong kan di sini nggak ada ya itu sekali. Nggak apa-apa deh. La ilallah. nggak karena dia Nah, jadi ceritanya dia itu nggak betul Di mana? ini apa bang? Maksudnya apa bang? Enak. Ada dia? Udah ada? Alah. Oke, pocong maaf ya. Tapi nggak bermaksud menggosip sih sebenarnya ya. Nah, Cong, ya. kami cuma menghibah. Maaf ya. Kami nggak ada maksud menggosipin kamu. Cuma Kami agak sedikit menggibah aja. Nah, jadi kan? nggak maksudnya bilang yang gaib itu memang ada. Enggak, itu memang Pastinya ada sih memang. ada di Nah, mana-mana. jadi kan dia di Ada tengah-tengah kayak di itu tetanggaan. kayak gitu berdiri gitu di tengah-tengah, yang lainnya kan pada tidur-tidur. Terus agak lumayan besar deh sih, dan mukanya itu hitam, Ah, Iya bang. mukanya itu hitam dan kayak jeruk atau kayak jeruk purut, kasar jeruk purut tapi hitam mukanya, berwarna hitam, dan dia lihatnya ke depan. Nggak, ya tapi jangan saya curious sekali juga Iya, ke depan gitu ya, dan ke depan kayak gitu, dan akhirnya aku sampai ngeliat orang yang lain di situ nggak kelihatan, nggak nampak, dari tengah gitu. Akhirnya aku ngeliat tuh, ya Allah, sampai nggak bisa bergerak, tertahan. Sampai deh siap kayak gitu, bus itu jalan, serap, langsung bisa bergerak, langsung lari pulang sampai rumah, telepon kasih tahu lah orang gitu kan, dan besoknya sakit. Itu kapan itu? 2 hari. Kejadiannya? Berapa tahun yang lalu, waktu radio masih di Langsa, kan sekarang udah pindah nih ke ID. Itu mungkin ada nggak cerita-cerita mungkin kalau deh, sekarang kita beralih ke dia ya. Dewi. Ini ke Dewi. Kami Dewi ke dekat. Dewi. teman-teman, Dengar suara Deja. Udah mirip ya.